Aduh, ah, dipijak, dipijak. Uh, nggak yakin aku ya. Apa lagi itu kan? Kau cuci lah tanganmu itu. Tangan abang itu banyak daki loh kayaknya loh. Sedap banget gitu ya. Sedap kali loh. Diperas dari sininya ya. Diperas dari sininya. Itu keringat dari keteknya itu ya. Turun itu ke sininya ya. Turun dari keteknya itu ya. Terus diginiin loh, campur ke makanannya itu ya. Ini, kalau ini aku udah nggak mau makan aku guys ya. Udah nggak betul. Kayaknya ini udah gimana ya? Dikremes-kremes kayak gitu. Itu makanannya makanan berkuah ya. Tuh ayam itu, paha ayam. Paha ayam dikremes tuh kayak gitu. Ya kalau ini udah gitu. So, mereka kalau itu yang masak 2 orang loh ya. Masih mending 1 orang yang megang-megang ya. Ini yang abang yang pertama tadi udah dipegangin, udah dikremes-kremes. Datang lagi abang satu ini yang pakai baju putih ini ya kan. Halo Sobat Telung, apa kabar kalian? Hari ini kita bikin konten yang cukup berbeda. Bukan konten ngakak, bukan konten lucu, bukan konten yang bikin kita tertawa. Tapi konten kali ini bisa jadi membuat kalian mual, muntah, atau mungkin sampai pingsan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita videonya ya. Langsung aja kita ke videonya. Oke, di video pertama kita melihat ada bapak-bapak yang menjual es ya. Ya, sepertinya es campur ya. Mirip-mirip dengan di Indonesia. Cuma di sini bedanya yang namanya es campur emang wadahnya ya kayak gitu ya, sama-sama plastik. Nah, tapi di sini bedanya tuh mereka buat masukin ke plastik tuh pakai tangan, guys ya. Ya. Nah, tuh kan pakai tangan diobok-obok. Itu rasanya nggak tahu lagi ya, bisa kita prediksikan itu ada manis, ada asam, ada asin itu ya. Nikmat itu. Ya, betul. Diikat. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu masalah banget teman-teman ya. Yang penting tangannya dicuci. Oh, masukin itunya juga ya. Boba-bobanya itu juga masukinnya pakai tangan guys ya. Tapi di sini kelihatannya masih lumayan steril. Masih lumayan steril karena tangannya tuh kelihatan bersih. Nggak kayak biasa-biasanya ya. Kalau biasa-biasanya kan makanan India itu makan atau ngapain tuh pakai tangan, tapi tangannya itu kelihatan berkeringat banget ya. Kalau di sini masih lumayan ya, saya melihat. Ya mereka pakai tangan tapi lumayan ya, lumayan lah karena tangannya itu kelihatan bersih ya. Saya pribadi kalau di posisi itu mungkin nggak ada lagi minuman, nggak ada lagi yang lain yang bisa dibeli, bisa jadi saya meminum ini ya. Tapi kalau keadaan nggak ada lagi yang lain ya masih mending lah. Saya misalkan dipaksa juga masih mau. Yang ini ada ibu-ibu guys ya, penjual gorengan ya, sama pakai tangan juga. Tapi ngangkatnya pakai saringan juga ya. Mereka cuma kotor aja, nggak kebal ya. Saya kirainnya mereka ngangkatnya dari kuali itu, dari minyak itu pakai tangan juga guys ya. Ya sampai ke itunya loh ya, sampai ke sikunya tuh masuk ke dalam tuh ya. Tapi lumayan ya, lumayan karena masih ya tangannya nggak kelihatan berkeringat, nggak kelihatan berdebu ya. Buat sebagian orang mungkin masih terima dengan perlakuan yang ini ya, masih bisa diterima. Digitu-gituin tuh, sedap kali tuh ya. Oke, di video kedua ya lumayan, masih bisa diterima ya. Oke, di sini ya. Ada ya gorengan begitu ya teman-teman ya, di itu loh, dijahit loh ya. Benangnya ikut digoreng guys ya. Itu gorengan rasa kain ya. Gorengan rasa kain, pakai bumbu, pakai minyak, terus diulek-ulek pakai tangan kayak gitu kan, dikremes-kremes kayak gitu. Tapi lumayan ya, dari beberapa video awal ini kita bisa melihat kalau tangan mereka tuh nggak kayak biasanya ya. Tangannya tuh nggak kayak berkeringat banget gitu, kotor banget ya. Biasanya nih kalau yang jualnya laki-laki itu ya, tangannya itu kelihatan berkeringat banget, berdebu banget ya. Kalau yang ini masih mending ya. Nah, masih bisa diterima lah. Kayaknya di Indonesia juga masih ada beberapa yang masaknya dengan cara seperti ini ya. Meskipun mungkin buat beberapa kalangan ada yang jijik mungkin ya. Nah, kalau ini masih lumayan, masih bisa diterima. Saya secara pribadi mungkin masih mau ya untuk memakan ini di posisi atau di keadaan-keadaan tertentu ya, nggak terlalu jijik-jijik banget lah. Nah, yang ini nih. Nah, iya sama. Kayaknya tradisi mereka emang begitu ya. Mereka kayaknya nggak suka kalau makanannya pakai sendok guys ya. Nah,
Ini bikin apa ya? Kayaknya bikin bolu atau apa ya tadi ya? Oke, kita lihat, membuka. Mau diapain itu? Itu apa itu? Kayaknya keju atau apa ya? Ya, kayaknya keju ya guys ya. Keju atau apa sih? Nggak ngerti, Oke. Nah, biasanya yang bapak-bapak nih. Tapi yang ini juga bapak-bapaknya lumayan bersih guys. Ya, yang ini lumayan bersih. Nah, dicampur aduk kayak gitu, dikocok-kocok ya. Tapi emang beda loh ya. Emang beda. Ngelihatnya itu kayak masih mending kalau perempuan yang ininya ya, yang nyampurnya ya. Kesannya kalau laki-laki kayak kotor banget gitu, kakinya, tangannya tuh kelihatan banget. Coba lihat kakinya guys ya. Tangannya juga berdebu banget ya. Jadi kesannya kalau laki-laki yang memasak, yang bikin adonannya itu kita lebih gimana gitu ya. Oke. Nah, gula. Emang gak ada sendok mungkin di negara mereka ya guys ya. Kenapa gitu? Nggak risih. Saya kalau megang sesuatu itu buat masak ya, buat nyampur sesuatu kayak gula, garam, itu tangan saya serasa risih gitu loh ya. Apalagi ada yang nempel-nempel gitu. Tapi mereka kayaknya udah biasa guys ya. Oke. Pakai daun. Udah intinya itu aja ya, pakai tangan. Ini nggak se-ekstrim video yang biasa saya tonton ya. Biasanya saya menonton masakan-masakan India itu emang kotornya itu pakai banget guys ya. Kalau ini mah masih sekedar lah. Di sini hanya mereka pakai tangan aja ya. Tangannya pun nggak terlalu kelihatan kotor banget gitu ya. Masih layak lah ya untuk ukuran penjual-penjual di desa, di kampung-kampung di Indonesia mungkin bisa jadi masih ada yang seperti ini ya. Oke, kita ke video berikutnya. Ini penjual apa ini ya? Itu dibikinnya di depan para pembelinya langsung guys ya. Jadi kita nggak bisa bilang kalau orang-orang India itu mau memakan atau mau meminum jualan-jualan yang di pinggir jalan itu karena mereka nggak tahu prosesnya. Bukan, mereka ngelihat prosesnya seperti ini pun mereka nggak jijik guys ya, karena memang udah jadi kebiasaan, udah jadi tradisi. Mungkin di sana memang makannya seperti itu. Nah tuh kan, naruh bumbu, naruh apa itu diobok-obok, tangannya dicuciin kayak gini loh tangannya loh. Tuh kan, masukin cabai atau apa itu ya? Kayaknya mau bikin sop ya, mau bikin sop atau kuah apa ya? Padahal ada sendok ya, ada loh sebenarnya ada sendok. Dia tadi kan ada tuh pakai sendok buat ngocoknya, ada sendok, tapi ya itu tadi mungkin udah menjadi tradisi harus pakai tangan. Mungkin enak kalau pakai tangan, kalau nggak pakai tangan nggak enak gitu ya menurut mereka ya. Oke. Nah di sini juga masukin saus-sausnya pakai sendok guys. Nah masukin itunya juga pakai sendok. Jadi nggak semua pekerjaan itu mereka lakukan dengan tangan. Nah, hanya ke sebagian-bagian aja. Mungkin mereka lebih suka pakai tangan tuh buat yang cair-cair gitu ya. Yang seharusnya kita jijik gitu kalau tangan kena kayak gitu. Mereka justru lebih suka guys. Sini. Ini apa ya, kayak cangkang telur gitu guys ya. Langsung dibeli tuh. Kalau kita ngelihat makanannya bisa aja kita tergiur ya teman-teman ya. Kalau kita nggak ngelihat proses pembuatannya ya. Saya juga secara pribadi kalau ngelihat makanannya itu tadi pas ditunjukin kayak gini, kayak tergugah gitu ya, pengen juga buat makan gitu. Tapi begitu saya tahu proses pemasakannya kayak gini ya, saya mungkin nggak mau ya. Dipegang-pegang tadi. Pakai tangan kiri lagi tuh ya. Sambil nari-nari dia ya. Nari-nari dia menjualnya ya. Mungkin itu menjadi daya tariknya guys ya. Ada kuahnya juga ya. Ya, oke kita ke video berikutnya. Nah kalau yang ini nih. Kalau ini aku udah nggak mau makan aku guys ya. Udah nggak betul. Kayaknya lapar-lapar kali pun nggak mau lagi aku makan gitu ya. Kayaknya ini udah gimana ya? Dikremes-kremes kayak gitu. Itu makanannya makanan berkuah ya. Tuh ayam itu, paha ayam dikremes tuh kayak gitu. Ya kalau ini udah gitu, si mamangnya itu bajunya kelihatan kayak tukang bengkel ya. Bajunya kelihatan kayak tukang bengkel, kayak banyak oli gitu ya. Mungkin diginiin ke bajunya kan, diginiin. Habis itu dipegang ayamnya ya, dikremes ayamnya. Itu yang bikin dikremes, kuahnya tuh netes itu loh, udah bercampur sama daging, rasanya manis, asin, apa nggak tahu, nggak jelas lagi ya. Kayaknya ciri khas banget itu ya. Kok itu kalau penjualnya ganti ya, kalau pembuat makanannya itu berganti pasti rasanya berbeda ya. Karena apa? Karena rasa keringatnya itu beda.
Karena keringat setiap orang itu beda-beda rasanya ya. Saya yakin ini pelanggan dia, kalau bukan dia yang masak, meskipun nggak dikasih tahu pun tahu mereka kalau itu yang masak. Dua orang loh ya, masih mending satu orang yang megang-megang ya. Ini yang abang yang pertama tadi udah dipegangin, udah dikremes-kremes, datang lagi abang satu ini yang pakai baju putih ini ya kan, dipegang lagi, teplak-teplaknya kayak gini ya. Dah. Apa lagi itu kan? Kau cuci lah tanganmu itu. Tangan abang itu banyak daki loh kayaknya loh. Aduh, bukan abang-abang, ini bapak-bapak guys ya. Masukin bumbunya. Mau bikin apa ini? Kayaknya mau bikin es ya guys ya. Es atau apa ya? Rasanya hijau kayak gitu ya. Oh bukan, apa itu? Kayak karung loh. Plastik kayak makanan dicampur. Dia habis megang kuah-kuah yang kuning tadi yang masih nempel, dimasukin lagi ke sana. Ya, nggak tahu, aku nggak ngerti sih sebenarnya itu makanan apa atau minuman apa, nggak ngerti. Tapi maksudnya kalau bisa tuh wadah yang satu, kan berbeda jenis makanan nih ya, meskipun mungkin ternyata buat dicampur guys ya. Makanya tadi si abang itu habis megang dari wadah yang kuning itu ya, dari cairan yang warna kuning itu ke warna hijau, nggak dicuci dulu langsung dimasukin. Ternyata ujung-ujungnya digabungin. Nggak apa-apa. Memang kalau digabungin nggak apa-apa. Tapi masalahnya lain kali kalau bisa sih jangan sampai ke sini-sini juga ya buat masukin tangannya ya kalau bisa ini. Sedap banget gitu ya. Sedap kali loh. Diperas dari sininya ya. Itu keringat dari keteknya itu ya, turun itu ke sininya ya. Turun dari keteknya itu ya. Terus diginiin loh, campur ke makanannya itu ya. Ya, mau bikin apa ini ya? Kita lihat, sendok berat mesin pengaduk. Dimasukin. Itu tadi kalau nggak salah adonan buat bikin kue kayaknya deh guys ya. Blender. Padahal mereka ada alat-alat canggih kayak gini ya. Buat nyampurin adonan tuh mereka udah punya gitu. Ada tuh alat buat itunya, kan bisa dong buat nyampurin adonan itu pakai itu, bisa ya. Nah tapi bingungnya tuh kenapa pakai tangan ya, padahal ada alat buat nyampurinnya itu gitu loh. Mungkin mereka lebih percaya kalau tangan sendiri yang buat itunya ya. Kalau pakai mesin atau pakai alat pembantu mereka kayaknya gak percaya adonannya tercampur dengan bagus gitu ya teman-teman ya. Nah lihat saksiin, itu hampir nyampe keteknya loh itu tangannya ya. Aduh, udah gitu abang-abangnya pakai baju itu loh, baju singlet kayak gitu ya. Keringatnya berceceran sampai kemana-mana itu. Jadi kue bolu. Buat kalian ya yang beli kue kayak gini ya, yang mirip-mirip kayak gini, bisa jadi itu dari India loh ya. Jangan asal-asal kalian makan, kalian cium dulu ada bau ketek nggak. Kalau ada bau ketek, jangan kalian makan ya. Kecuali kalian suka rasa ketek ya. Aduh. Dipijak. Nggak yakin aku ya. Ini kayaknya bukan buat manusia sih guys ya. Nah, ini di videonya nggak ada kelanjutannya ini mau bikin apa, nggak ada ya. Tapi mudah-mudahan kita coba ulang lagi ya. Lihat. Pijak loh kayak gitu loh. Rame lagi orangnya loh. Kaki tuh. Lihat tuh kakinya ya. Lihat kakinya, dakinya itu ya. Bekas sendalnya itu putih, yang lainnya hitam. Daki loh itu ya. Gak tahu aku mau bikin apa itu ya. Mudah-mudahan bukan makanan ya. Saya sini nggak ada lanjutannya mau jadi apa dibikinnya. Tapi mudah-mudahan bukan makanan itu ya. Gak tahu lagi aku bilang apa kalau mau jadi makanan itu. Yang ini bikin apa ini ya? Laga-laganya sih kayak mau bikin kebab gitu guys ya. Nah ini mah nggak jorok ya. Ini mah pakai sendok dia. Nggak jorok gitu guys ya. Oke berikutnya. Kayak yang tadi lagi. Pakai tangan tadi. Pakai tangan ya kayak yang tadi. Kalau ini mah kayaknya buat mereka udah biasa banget ya. Nah kalau itu kayaknya sama mereka udah biasa banget sih. Gak terlalu jorok juga karena dikit doang tadi proses yang pakai tangan tuh. Oke
Oke, yang berikutnya ini mau bikin apa guys ya? Selain si bapak itu pengen masakannya apa ya namanya, cita rasanya kuat, itu ada rasa-rasa keringetnya, si bapak itu juga kebal loh guys ya, kebal loh ya. Di bawah apinya nyala loh tadi ya, nyala loh apinya tadi ya. Dia masukin adonan itu ke kuali itu pakai tangan ya, kebal dia, kebal. Luar biasa si bapak ini ya. Jadi orang India itu ternyata bukan hanya jago dalam mengadon pakai tangan guys ya, ternyata mereka juga kebal ya. Pesulap merah perlu diberangkatkan ke sana untuk membongkar apa rahasia dibalik kebalnya mereka terhadap kuali ya. Ini kayaknya lanjutan video yang tadi ya, yang dipijak-pijak. Itu apa ya? Kayaknya buah jambu air loh ya. Dipijak-pijak terus diikat, ditindihin batu. Itu batunya kotor kali loh. Mungkin apa ya, dimasukin ke kendi tapi kendinya dikubur guys ya. Bikin minuman. Gimana rasanya meminum bekas pijakan orang ya? Keringat, tai ayam ya, semualah bercampur di kakinya itu. Dipijak buah itu, diperas, diikat, ditaruh batu, nggak tahu lagi. Campur aduk rasanya itu ya. Gak jelas, nggak tahu lagi aku harus bilang apa guys ya. Intinya itulah. Betul yang kayak gue bilang tadi ya, seperti di awal video. Kali ini kita nggak tertawa, kali ini kita nggak ngakak ya. Kali ini bisa jadi mual ya, nggak tahu. Coba buat kalian yang dari tadi udah ada yang mual atau jijik atau pengen muntah, coba kalian komentar di bawah ya.